Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan menjaga kita dengan luar biasa. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Walaupun lewat online, tetapi kami tetap percaya bahwa kehadiran Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dan kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya.
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali jemaat GSC yang dikasihi. Walaupun tidak bisa secara langsung, tapi kembali melalui streaming, kita bersyukur karena kita percaya Tuhan ada di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Puji Tuhan, saudaraku, nggak kerasa udah berbulan-bulan ini kita ada di rumah. Udah berbulan-bulan ini kita dibatasi gerakan kita. Saudara, ada banyak hal yang kita dengar di luar sana. Kemarin saya baru baca berita bagaimana ada sebuah maskapai penerbangan yang lumayan besar itu mem-PHK-kan karyawan-karyawannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hal seperti itu memicu setidaknya banyak orang mulai kembali khawatir, mulai kembali panik, mulai kembali memikirkan bagaimana ke depannya. Nah, dalam masa-masa seperti inilah ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ayat yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, judul khotbah saya hari ini adalah Saya Pasti Bisa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa artinya saya pasti bisa? Tantangan yang ada di depan kita, masalah pergumulan yang ada di depan kita, bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi kebanyakan orang. Tetapi lewat ayat firman Allah yang kita akan bahas bersama-sama pada hari ini, setidaknya kita akan lihat 3 hal yang penting. Apa yang membuat kita bisa berkata, Tuhan saya pasti bisa. Hal yang pertama, saudaraku, belajarlah untuk menghadapi masalah dengan benar. Waktu Rasul Paulus berkata segala perkara, itu bicara mengenai pergumulan, persoalan, apapun juga yang bisa menimpa manusia. Dalam kehidupan Rasul Paulus mengalami begitu banyak masalah, persoalan, dan pergumulan. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti lepas dari masalah. Tetapi Rasul Paulus alami begitu banyak pergumulan dan masalah. Sampai-sampai di dalam kitab Injil Roma, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-8, di dalam ayat yang ke-35, Paulus mengambil satu statement dan berkata begini, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudaraku, hari ini pun kita lakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan saya pasti bisa lewati semua masalah, persoalan, pergumulan, saya pasti bisa. Saudaraku, kalau kita menghadapi masalah dengan benar, maka kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tahu gak ada satupun, entah PHK karena pekerjaan kita dirumahkan, entah toko tutup karena kita udah gak bisa berusaha lagi sebab di mana-mana udah sepi, entah tiba-tiba kontrakan habis sementara uang belum ada. Tapi kita berkata, Tuhan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih-Nya Kristus. Karena itu saudaraku, pada waktu kita dihadapkan kepada masalah, ingat, jangan pernah keluar dari kebenaran firman Allah. Kita pasti bisa melewati semuanya ini asal hidup kita tetap ada di dalam firman Allah. Saudaraku, kemarin kakak ipar saya cerita sama saya. Saudara, dia sedang punya masalah. Tanah dan rumah yang ada di Ciputat sampai hari ini baru orang lihat aja tapi belum terjual. Sementara tagihan terus masuk, sementara ada utang-utang yang harus dibayar. Kemudian tiba-tiba dalam keadaan terjepit dan terdesak, teman-temannya telepon dia dan berkata begini, mungkin kamu harus ngomong kali ya sama almarhum suamimu. Minta izin sama almarhum suamimu supaya dia relain jual tanah dan rumah yang ada di Ciputat. Saudaraku, dan kakak ipar saya bilang begini, kok lucu ya? Emang saya disuruh ke kuburan apa? Saudara, kalau kita nggak ada di dalam kebenaran firman Allah, maka mungkin orang akan berkata, iya coba deh ke kuburan, ngomong deh sama suamimu, bilang deh,
Kok izin ya tanahnya dijual, izin ya rumahnya dijual. Saya bersyukur sama Tuhan. Kakak ipar saya ada di dalam kebenaran Allah. Dan dia berkata, nggak ada perlu gitu-gituan. Dia udah ada di surga bersama Bapa di surga. Dan semua waktu kita berdoa kita minta bukan sama orang yang sudah meninggal, tapi kita minta kepada Bapa yang hidup, Bapa yang ada di surga. Saudaraku, karena itu pada hari ini saya nggak tahu masalah hidup saudara, pergumulan di dalam kehidupan saudara. Mungkin ada di antara saudara juga yang sedang mengalami keterpurukan, terdesak. Kemudian kita mulai berpikir begini, ini masalah mesti diapain? Dari sana orang berkata udah kompromi aja, udah bikin begini aja, udah pergi ke sini aja. Tapi hari ini sama-sama kita berkata, Tuhan saya pasti bisa. Saya pasti bisa lewatin semuanya itu. Karena segala perkara, gak peduli itu apapun, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, segala perkara. Saya tahu Tuhan, saya pasti bisa. Karena saya punya firman Allah dalam hidup saya. Sebab masalah yang datang dalam hidup saya gak akan pernah membawa saya keluar dari firman Allah. Dan masalah yang datang dalam hidup saya gak akan pernah juga boleh membawa saya keluar dari kasih-Nya Allah. Sehingga di dalam setiap masalah pergumulan kita bisa selalu berkata, Tuhan, satu hal yang saya tahu, apapun yang terjadi, Tuhan baik bagi hidupku. Hari ini pun saudaraku, dalam setiap apapun permasalahan yang saudara hadapi, ingat Tuhan baik buat saudara dan saya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bukan pada waktu kehidupan Rasul Paulus sedang jaya-jayanya, hidup enak, hidup mewah. Enggak. Rasul Paulus juga tulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudaraku, itu juga bukan dalam keadaan yang lagi enak. Karena pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Filipi, beliau sedang ada di dalam penjara. Tapi beliau berkata dengan jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Ingat, hadapilah masalah dengan benar. Jangan jadi putus asa, jangan menyimpang dari kebenaran firman Allah, dan jangan keluar daripada kasih-Nya Tuhan. Hadapi masalah dengan benar. Sebab jalan pintas itu bukan jalan keluar. Jalan pintas hanya membawa kita kepada hal yang lebih besar lagi. Tetapi tinggal di dalam firman Allah, hadapi dengan benar setiap masalah bersama dengan Allah. Maka kita percaya Dia Kristus yang adalah jalan bagi hidup kita. Dia juga jalan bagi setiap masalah buat saudara dan buat saya. Amin. Hal yang kedua saudaraku. Saudara, di tengah-tengah kesukaran, masalah, pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Saudaraku, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah, Alkitab katakan begini, segala perkara dapat kutanggung. Kalau saudara perhatikan ayat ini, maka ayat ini berbicara mengenai satu kalimat yang aktif, bukan kalimat yang pasif. Karena waktu Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung, artinya begini, kita yang bertindak dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Artinya begini, banyak orang pada waktu masalah datang, mereka langsung sembunyi, gak berani berbuat apa-apa. Dan mereka langsung ngeluh dan berkata, aduh masalah saya kok gede banget. Saudara ingat pada waktu Goliat mulai menentang bangsa Israel. Saudara ingat pada waktu peperangan tanda kutip yang kurang seimbang itu terjadi. Pada waktu orang Israel berhadapan dengan orang Filistin. Kemudian Goliat yang tingginya itu hampir 3 meter. Yang berat mata tombaknya aja itu luar biasa beratnya, sekitar 50 kiloan saudaraku. Goliat itu jalan bertantang petenteng di depan bangsa Israel. Dan berkata, ayo siapa yang berani? Nggak usah bertempur semua, 1 lawan 1. Saudara ingat peristiwa itu? Bangsa Israel yang terkenal gagah perkasa. Bangsa Israel yang terkenal dia punya Tuhan yang hidup. Tapi pada saat itu gak berani berbuat apa-apa. Saudara ingat yang namanya Raja Saul. Alkitab katakan bahkan pada waktu Goliat keluar, semua termasuk Raja Saul lari sembunyi. Hari ini Tuhan sedang ajarkan buat saudara dan saya. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya Kristen. Berkata begini, Tuhan saya udah gak sanggup lagi.
Tapi hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya. Segala perkara ini dapat aku tanggung. Berarti ada kalimat aktif dari kita. Bukan cuma diam pasrah, tapi mari bertindak bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, waktu kita bertindak bersama-sama dengan Allah, saudara ingat, bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang ganti kita. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, bahwa sesungguhnya iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu pada dasarnya mati. Kalau saudara dan saya berkata, saya punya masalah pergumulan, ingat, iman itu tanpa perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Saudara nggak bisa bilang begini, udah beriman aja lah, tapi kita nggak bertindak apa-apa. Di luar sana sekarang ini pandemi sedang merebak. Dan kita bilang begini, udah kita beriman aja sama Tuhan, nggak usah pakai masker, jalan kemana-mana, nggak pakai cuci tangan, nggak pakai apa-apa, udah pokoknya beriman. Saudaraku, bukan seperti itu. Atau ketika kita sakit, jangan salahin Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bertindak melindungi diri kita sendiri. Sekarang sama dengan persoalan pergumulan kita. Saya punya teman satu, kakaknya bilang begini, pokoknya percaya aja. Percaya kalau Tuhan akan kasih kerjaan. Tapi dia nggak pernah satu kali pun untuk bikin surat lamaran, kemudian kirim ke kantor-kantor, membuktikan bahwa dia mau punya niat untuk kerja. Setiap hari, dari pagi sampai malam, dia cuma tidur-tiduran di rumah, dan dia bilang begini, pokoknya saya beriman aja. Hari ini Tuhan ajar buat saudara dan saya begini, segala perkara dapat kutanggung bicara mengenai perkara yang aktif. Saudara dan saya harus bertindak. Karena itu, kalau kita lakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya Allah. Dari kita, Tuhan minta, yuk lakukan. Kita percaya, lakukan. Maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita buat. Saudaraku, ingat peristiwa mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara ingat 12 tahun dia sakit pendarahan. Saudaraku, dia nggak punya apa-apa lagi. Dia ada berobat nggak punya apa-apa lagi. Karena kita katakan dia dengar tentang Yesus. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita ini? Diam di rumah. Kemudian berkata, ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan semoga. Kita katakan maka perempuan itu keluar. Dia menjumpai Yesus di tengah-tengah kerumunan. Dan dia berkata, asal aku jamah jubahnya aku sembuh. Dia lakukan bagian dia, dan sementara dia menjamah jubah Yesus, Alkitab katakan seketika itu juga dia sembuh. Hari ini jemaat, pada waktu persoalan pergumulan datang dalam hidup kita, orang yang melakukan bagiannya adalah orang yang selalu belajar berpikir positif, berbicara positif, bertindak positif. Karena kalau kita lakukan bagian kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita berbicara seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita berpikir seperti apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya. Lakukan saja bagian kita. Makanya waktu Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, dia lakukan apanya di bagiannya dia. Sehingga walau dia di penjara, hati Rasul Paulus selalu bersukacita. Alkitab katakan pada waktu Rasul Paulus di penjara, dia tetap naikkan pujian bagi Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia walaupun kaki dan tangannya dibelenggu, dia tetap menaikkan pujian bagi Allah. Dan Alkitab katakan, sementara mereka memuji Tuhan, firman Tuhan katakan, maka rantai-rantai penjara, rantai-rantai yang ada di tangan dan kakinya itu putus. Maka pintu penjara itu goyah, gempa bumi terjadi, mereka lepas. Paulus gak bisa berbuat apa-apa di dalam penjara. Tapi dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia mulai mengucap syukur sama Tuhan. Dia mulai memuji nama Tuhan. Dia mulai berdoa. Dia mulai menyembah. Dan waktu dia lakukan bagiannya, Allah lakukan bagian Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi bagian hidup saudara dan saya hari ini yang harus kita lakukan? Saudara di dalam rumah tanggamu, belajarlah mulai hari ini, katakan apa yang baik. Selalu ucapkan apa yang baik. Walaupun kondisi di rumah kelihatannya agak
menurut kita itu kurang baik. Tapi kita selalu berkata, Tuhan, aku tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saya kagum dengan seorang ibu. Di tengah-tengah pandemi ini dia punya masalah. Saudaraku, tetapi pada waktu masalah itu datang dalam hidup dia berkata begini, dalam hal ini pun saya tetap bersyukur karena saya tahu Tuhan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah timbul persungutan dalam hidup kita? Dan kita bilang begini, ini lama amat ya si corona, kagak pergi-pergi. Udah lama bener sih si corona, udah bosan nih, udah bete nih. Saudaraku, ayo lakukan bagian kita. Bagian kita dalam mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun tanda kutip corona masih ada, tapi pemeliharaan Tuhan bukan luar biasa buat hidup saudara dan buat saya. Walaupun kemana-mana sekarang masih dibatasi, ibadah kita masih belum bisa penuh di gereja ini. Bukankah kita masih bersyukur sama Tuhan? Tuhan, terima kasih masih ketemu via streaming. Ada WA, bisa teleponan, bisa ngobrol. Saudaraku, bukankah itu bagian kita? Dan biarlah Allah memimpin kita, memampukan kita melewati semua masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara dan saya hadapi. Dan yang terakhir, yang ketiga, waktu Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Kuncinya di mana? Makanya saya katakan hari ini kita belajar untuk berkata, Tuhan, saya pasti bisa. Masalah ada, rumah tangga sedang ada pergumulan, ekonomi pekerjaan sedang ada pergumulan. Saya pasti bisa. Kenapa? Waktu saya menghadapi masalah saya dengan benar, saya pasti bisa. Sebab masalah ini saya jamin gak akan bawa saya keluar dari firman Allah. Masalah ini saya katakan kepada diri saya, gak akan mungkin membawa saya keluar daripada kasihnya Allah. Kita berkata, Tuhan, saya pasti bisa. Karena Rasul Paulus mengajarkan lewat firman Allah, segala perkara dapat aku tanggung. Berarti pikiranku harus positif, perkataanku harus positif, tindakanku akan positif. Itu bagian yang aku lakukan. Dan aku percaya, waktu aku melakukan bagianku, Allah akan melakukan bagiannya. Dan yang terakhir, saudaraku, Alkitab katakan apa? Di dalam Dia. Kita bisa kuat di dalam siapa? Kita bisa kuat bukan karena kita punya uang banyak. Kita bisa kuat bukan karena kita punya modal gede. Kita bisa kuat bukan karena kita punya backingan yang orang-orang yang tanda kutip, wow, luar biasa kedudukannya. Tapi kita bisa kuat karena di dalam Dia. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab katakan kalau kamu di dalam aku di dalam kamu bisa berbuat banyak. Saudaraku, itu sebabnya kuncinya adalah untuk berkata saya pasti bisa Tuhan. Semua persoalan pergumulan yang saya hadapi pasti bisa lewat. Penyakit ini pasti bisa. Kalau kita membangun hidup kita di dalam Dia. Bangun persekutuan di dalam Dia. Bersyukur dengan adanya pandemi ini, kita mulai dibiasakan untuk berdoa, beribadah bersama-sama di dalam keluarga. Amin. Mungkin dulu kalau kita kebaktian, saudaraku, satu di mana, satu di umum, satu di tin, satu di youth. Tapi sekarang kita kumpul sama-sama, beribadah sama-sama, di rumah, streaming sama-sama. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Kuncinya itu adalah satu. Waktu kita membangun hidup kita di dalam doa, di dalam Allah, maka kita ngerti, kita pasti sanggup. Masalah persoalan pergumulan gak pernah melampaui kekuatan kita. Masalah persoalan pergumulan pasti satu hari akan berlalu. Di dalam Tuhan kita akan dimampukan. Karena waktu kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Di dalam Dia yang memberi pengharapan kepadaku. Di dalam Dia yang memberi jalan keluar bagi hidupku. Di dalam Dia, karena aku percaya, karena saudara percaya, kemampuan Allah melebihi segala-galanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, minggu-minggu depan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu perkara, biar sepanjang minggu ini kita boleh hadapi dan hidup bersama dengan Allah. Dan kita bisa berkata, Tuhan, saya pasti bisa. Karena segala perkara dapat saya tanggung di dalam Engkau yang memberikan padaku kemampuan dan kekuatan. Tuhan, waktu saya mulai menghadapi masalah dengan benar, pada waktu saya melakukan bagian saya, membangun hidup saya di dalam Allah, maka saya tahu dalam segala hal, dalam segala perkara, saya pasti bisa. Karena saya tidak lalui semua sendiri, tapi saya lalui bersama dengan Allah. Amin. Kita akan berdoa. Saudaraku, apapun yang sedang ini saudara alami dan saudara hadapi, ingat, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ada jalan keluar, ada harapan, ada penghiburan, dan ada damainya Tuhan buat hidup saudara dan buat saya. Karena itu apa yang menjadi masalah pergumulan kita selama ini, hari ini kita berkata, Tuhan, saya tahu segala perkara ini dapat aku tanggung. Enggak peduli masih berapa lama lagi Tuhan, pasti dapat aku tanggung. Karena aku tahu aku ada di dalam Tuhan yang memberikan kepadaku kemenangan. Aku ada di dalam Tuhan yang memberikan kepadaku kelegaan. Aku ada di dalam Tuhan yang memberikan kepadaku jalan keluar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati perbendaharaanmu. Kebaikan dan kasih Tuhan akan melingkupi engkau. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa tinggal dalam rumah tangga dan hati kita. Kuasa kasih daripada Yesus Kristus memampukan kita tetap berdiri tegak dan berkata, Tuhan, aku pasti bisa menanggung segala perkara di dalam Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya memimpin saudara dan saya. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.